Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Fitra Adia akan menjelaskan kembali materi tentang dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Nah, yang pertama itu adalah model perilaku organisasi. Nah, model perilaku organisasi ini terbagi atas dua, yaitu karakteristik individu dan kemudian karakteristik dari organisasinya. Nah, karakteristik seperti apa itu karakteristik individu? Yang pertama itu kemampuan dari tenaga kerja atau karyawannya, kemudian kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaannya, kemudian kepercayaan, kemudian pengalaman dan pengharapan. Kemudian selanjutnya itu adalah karakteristik organisasi. Nah, karakteristik organisasi itu yang pertama itu hierarki. Hierarki ini maksudnya adalah hubungan antara karyawan dengan atasan. Kemudian karakteristik kedua itu adalah tugas-tugas dari organisasi tersebut, kemudian wewenang dari organisasi tersebut, tanggung jawab, kemudian sistem reward atau penghargaan, kemudian selanjutnya itu adalah sistem kontrol. Nah, dari karakteristik individu dan karakteristik organisasinya ini ada yang nantinya akan membentuk sebuah perilaku organisasi, sebuah perilaku individu dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya itu adalah model perilaku menurut Cass dan James. Nah, dalam model ini terdapat kebutuhan, keinginan, ketegangan, dan kesenangannya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidupnya dan juga untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian kemudian juga ada keinginan, ketegangan, dan ketidaksenangan. Nah, dari variabel-variabel ini, dari kebutuhan, keinginan ini muncul akibat adanya rangsangan atau sebab. Nah, sebab ini atau rangsang itu akan memunculkan sebuah kebutuhan, keinginan. Kemudian selanjutnya itu adalah sasarannya atau tujuan adanya kebutuhan atau keinginan ini. Nah, itu adalah model perilaku dari Cass dan James. Kemudian selanjutnya itu adalah sifat-sifat individu dalam sebuah organisasi. Yang pertama, manusia itu berbeda perilakunya karena kemampuannya yang tidak sama. Nah, ini sudah tentu digambarkan. Misalnya contohnya itu adalah tenaga kerja A dengan tenaga kerja yang lain atau B, C, tentu berbeda kemampuannya. Perilakunya berbeda karena tentunya kemampuannya berbeda. Misalnya tenaga kerja A menguasai bahasa Inggris, kemudian yang tenaga kerja B, C, dan lainnya itu tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, tentunya perilaku dari ketiga karyawan ini tentunya berbeda. Kemudian selanjutnya itu yang kedua itu adalah manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, manusia dalam organisasi itu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu dari segi pendapatan atau yang sebagainya. Misalnya kebutuhan seorang atasan dengan kebutuhan seorang bawahan itu dalam sebuah organisasi tentunya ada perbedaan. Kemudian yang ketiga itu poin ketiga dari sifat-sifat individu adalah orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Misalnya seseorang dalam sebuah organisasinya itu tentunya memikirkan masa depannya. Nah, dari pemikiran dan tindakan tersebut akan membentuk pilihan atau membentuk pilihan di hidupnya, bagaimana kedepannya seseorang itu akan bertindak. Kemudian poin selanjutnya itu adalah
seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya itu seorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Nah, ini adalah kemudian sifat-sifat individu yang manusiawi, misalnya senang dan tidak senang terhadap sesuatu hal. Nah, selanjutnya itu adalah kepribadian. Nah, kepribadian itu menurut Sigit, kepribadian itu unik karena tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama. Contohnya saja anak yang kembar, baik itu kembar identik atau yang lainnya, tentu memiliki kepribadian yang berbeda meskipun mereka berdua kembar. Nah, itu membuktikan bahwa tidak ada seseorang pun yang memiliki kepribadian yang sama. Kemudian kepribadian ini juga dapat didefinisikan sebagai yang pertama itu unik, kemudian tidak sama dengan yang lainnya, kemudian seperangkat karakteristik dari seseorang yang saya ulangi definisinya, itu adalah kepribadian adalah sesuatu yang unik, kemudian seperangkat karakteristik dari seseorang. Kemudian selanjutnya itu adalah faktor-faktor atau determinan kepribadian. Nah, apa saja faktor-faktornya? Yang pertama itu ada dari keturunan, lingkungan, dan situasi. Nah, misalnya dari keturunan, tentunya kepribadian seorang anak itu tidak jauh berbeda dari kedua orang tuanya. Nah, ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian itu berasal dari keturunan. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Nah, lingkungan ini berperan besar dalam mengubah atau membentuk kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya itu situasi, misalnya situasi atau keadaan yang membuat seseorang membentuk kepribadiannya. Namun situasi ini proses terjadinya itu cenderung singkat dibandingkan dengan kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya kepribadian seorang guru atau dosen akan berbeda atau tergantung dari situasi kelas yang diajarnya. Misalnya seorang dosen mengajar di kelas A, kemudian banyak mahasiswanya yang tidak taat aturan, maka kepribadiannya itu akan berubah, misalnya jadi marah, kesal, dan jengkel. Kemudian lalu selanjutnya berpindah ke kelas B, namun di sana mahasiswanya taat aturan, kemudian ramah. Nah, di sana tentu kepribadian dosen tersebut akan berubah. Nah, ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa kepribadian itu juga dibentuk atau dipengaruhi oleh situasi. Namun dalam tanda kutip itu berlangsung tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu tadi saya beberapa penjelasan singkat tentang materi dasar-dasar perilaku dalam berorganisasi. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang berlebihan atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.